Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bahas tuntas untuk soal tipe SBMPTN Ekonomi tahun 2018 nomor 50 tentang konsep biaya produksi. Soalnya kita baca. Salah satu ciri perusahaan yang beroperasi dalam jangka pendek adalah A. Biaya variabel tidak berubah, B. Biaya total sama dengan biaya variabel, biaya tetap rata-rata tidak berubah ketika output bertambah, D. Biaya variabel rata-rata selalu menurun ketika output bertambah, E. Biaya tetap total tidak berubah ketika output bertambah. Ini tentang konsep biaya produksi ya. Dalam konsep biaya produksi itu nanti skala produksi itu terbagi menjadi ada skala produksi jangka pendek dan juga ada skala produksi jangka panjang. Dikatakan skala produksi jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi itu tidak dapat ditambah jumlahnya. Maka dengan demikian, kalau dalam kalimat ini dikatakan di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah, berarti yang lain bisa ditambah. Berarti di sini mengandung pengertian bahwa nanti ya faktor produksi yang nanti akan menjadi biaya produksi itu terbagi menjadi dua. Ada biaya tetap yang disebut dengan fixed cost dan biaya variabel yang disebut variable cost. Nanti disingkatnya ada juga yang menyingkatnya kalau total biaya tetap itu bisa menggunakan total fixed cost, berarti fixed costnya nanti lebih dari satu ya. Ada fixed cost 1, fixed cost 2, kalau di total namanya total fixed cost. Ada juga yang menyebutnya total variable cost, itu berarti variable cost 1 ditambah variable cost 2 dan seterusnya, itu nanti namanya total variable cost. Sehingga nanti di dalam skala produksi jangka pendek, biaya itu dirumuskan nanti adalah total cost atau biaya total itu terdiri dari fixed cost yaitu biaya tetap ditambah variable cost, atau ada yang juga bisa menulisnya total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Itu adalah konsep skala produksi jangka pendek. Bagaimana dengan skala produksi jangka panjang? Dalam skala produksi jangka panjang itu jangka waktu di mana semua faktor produksi berubah sehingga dalam jangka panjang hanya ada biaya variabel. Jadi semua biaya adalah variabel dalam jangka panjang ya, atau variable cost, sehingga nanti TC-nya adalah sama dengan variable cost-nya. Nah, sekarang mari kita bahas untuk konsep skala produksi jangka pendek ya. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya tetap itu? Biaya tetap atau fixed cost atau ada yang menyingkatnya FC atau TFC ya. Ini adalah biaya yang besarnya sama berapapun jumlah output atau barang yang diproduksi. Contoh misalnya biaya sewa, biaya penyusutan. Biaya sewa misalnya ada seorang yang mau jual kuliner ya atau warung begitu ya. Kemudian dia nyewa tempat begitu dalam setahun misalnya nilainya 5 juta. Nah, setahun itu nilai biaya sewanya 5 juta terus kan gitu. Maksud saya bahwa tidak tergantung dari jumlah produksinya. Ya, mau menghasilkan katakanlah 5 unit atau 10 unit makanan atau 1000 unit makanan, biaya sewanya sama saja, yaitu berapa? 5 juta. Ya, termasuk juga biaya penyusutan, itu masuk kategori biaya tetap. Sedangkan biaya variabel atau variable cost itu nanti besarnya akan sesuai dengan jumlah output barang yang diproduksi atau dihasilkan. Contoh biaya bahan baku, biaya pemakaian listrik dan telepon. Artinya apa? Artinya kalau nanti memproduksi semakin banyak, maka biaya variabel juga semakin banyak. Ya, kalau biaya variabelnya semakin sedikit, artinya apa? Jumlah produksinya semakin sedikit. Berarti bahan baku yang dipakai semakin sedikit kan gitu. Ya, pemakaian listrik ataupun teleponnya juga semakin sedikit kalau produksinya sedikit. Kalau produksinya banyak, maka apa? Biaya pemakaian listrik, biaya bahan baku juga semakin besar. Itu masuk kategori biaya variabel atau yang disebut dengan variable cost. Nah, secara grafik bisa digambarkan untuk yang pertama adalah di dalam ekonomi ya, untuk sumbu horizontal ya, ini adalah H dari kata kuantitas, quantity ya, dan sumbu vertikalnya adalah price dari kata harga. Biaya tetap itu besarnya sama ya, berapapun jumlah produksinya. Berarti nanti digambarkan lurus. Ya, ini adalah total fixed cost atau fixed cost. Ya, berapapun H atau jumlah produksinya, biayanya sama di sini. Ya, tidak tergantung dari jumlah produksi. Ya, kayak tadi ya, biaya sewa tetap 5 juta meskipun tidak memproduksi sama sekali atau memproduksi berapapun terserah, biaya sewanya adalah sama, yaitu berapa? 5 juta. Kemudian variable cost ya, itu digambarkan dari titik O di sini, titik 0 di sini ya, titik pusatnya di sini. Ya, ini adalah total variable cost. Ya, kalau tidak berproduksi ya berarti di sini, di titik 0,0 di sini ya. Kalau nanti semakin banyak produksinya, yang diproduksinya, total variable cost-nya juga semakin banyak.
Nah, apakah mesti linear? Tidak. Yang penting trennya adalah ketika H-nya semakin banyak, maka total variable cost-nya juga semakin banyak. Kemudian total cost-nya ini berarti mengikuti peningkatannya, yang mengikuti total variable cost. Ya, tapi mulainya dari titik total fixed cost ketika memproduksi sama dengan 0, karena di dalam total cost itu ya, ini terdapat fixed cost juga. Sehingga kalau fixed cost-nya kalau variable cost-nya adalah 0, maka fixed cost-nya adalah total cost itu sendiri. Ya, itu adalah untuk gambar total cost ya. Oke, kemudian kita lanjutkan di dalam konsep biaya rata-rata. Yang pertama adalah AC atau yang disingkat average cost, atau ada yang menyingkatnya average total cost atau ATC. Ini adalah biaya rata-rata atau biaya total rata-rata. Ini dirumuskan adalah average cost ya, AC sama dengan TC, total cost-nya dibagi H, jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian ada juga average fixed cost, biaya tetap rata-rata. Kamu harus familiar kalau dalam soal tipe SBMPTN UTBK itu kalimat biaya tetap rata-rata gitu ya, itu kalau disingkat itu nanti jadi AFC, kepanjangannya adalah average fixed cost ya. Sehingga kalau nanti misalnya kamu ketemu soal kemudian di situ dikatakan AFC, itu kepanjangannya average fixed cost, langsung saja kamu harus ingat itu cost itu biaya ya, fix adalah tetap ya, average adalah rata-rata, biaya tetap rata-rata. Jadi kalau ada kata-kata biaya tetap rata-rata, berarti kamu bacanya karena bahasa Inggris bahasa Indonesia kan saling dibalik ya, berarti average fixed cost ya, AFC begitu. Nah, AFC dirumuskan adalah TFC per H. Nah, kemudian AVC ya, AVC adalah average variable cost ya. Kalau di bahasa Indonesia kan berarti bacanya dari kanan kan, cost biaya variabel rata-rata begitu kan, biaya variabel rata-rata. Ini dirumuskan adalah AVC sama dengan total variable cost-nya dibagi H. Nah, average cost atau AC itu sebenarnya bisa juga selain dari TC per H adalah AC sama dengan ya AFC ditambah AVC. Nah, bagaimana gambar grafiknya? Mari kita lihat. Untuk yang pertama average fixed cost ya, AFC itu TFC dibagi H. Itu AFC atau biaya tetap rata-rata itu ketika H-nya semakin banyak ke kanan itu semakin sedikit. Ya, semakin sedikit ya. Kok bisa begitu? Bagaimana? Kan TFC kan tetap. Ya, pembilangnya tetap kan gitu kan. H penyebut. Kalau ke kanan semakin banyak. Ya, kalau atasnya tetap sedangkan H-nya semakin banyak nantinya, maka rata-ratanya akan semakin kecil kan begitu. Ya, semakin kecil. Jadi AFC sama dengan TFC per H. Jadi AFC itu akan menurun terus. Ya, saya menganalogikan sering menggunakan misalnya begini ya, ada orang tua nih punya prinsip pokoknya anak saya berapapun uang saku total hanya 10.000. Ketika anak satu ya dia dapat 10.000, anaknya 2 cuma dapat berapa masing-masing? 5.000. Anaknya 3 cuma dapat berapa? 3.333. Anaknya 4 cuma dapat berapa? 2,5. Anaknya 10 cuma dapat berapa? 1.000 ya. Rata-ratanya semakin kecil ya, karena dia orang tuanya itu sudah bercita-cita pokoknya uang saku total 10.000, padahal anaknya makin banyak kan gitu. Rata-rata yang diterima semakin kecil. Jadi AFC itu akan semakin menurun begitu ya. Kemudian AVC dan AC. Jadi nanti kalau dari rumus ini kan AC sama dengan AFC ditambah AVC, berarti AFC paling bawah. Atasnya berarti AVC dan AC. Ya, jadi AC yang paling tinggi kan gitu kan, karena penjumlahan dari AFC ditambah AVC gitu kan. Nah, kenapa berbentuk U? Ini sesuai dengan hukum the law of diminishing return ya, hukum pertambahan hasil yang berkurang ya, karena di dalam proses produksi terdapat input tetap ya, sedangkan input yang lain adalah variabel. Nah, kemudian ada juga konsep biaya marginal ya, yang disebut dengan marginal cost atau MC atau biaya marginal. Biaya marginal itu diartikan adalah tambahan biaya akibat bertambahnya satu unit barang yang diproduksi. Maka nanti dirumuskan MC sama dengan delta TC per delta H ya, atau MC sama dengan TC aksen. Nah, nanti kurva MC bagaimana gambarnya? Kurva MC itu nanti akan selalu ya memotong AVC dan AC di titik minimum. Ingat ya, menggunakan kata-kata memotong. Di soal UTBK pernah keluar itu menggunakan kalimat misalnya dipotong begitu ya. Jadi kayak ada soal sebab akibat itu loh.
Nah, kalau misalnya ada statement ya, kurva MC dipotong AC dan AVC di minimum, nah itu salah. MC adalah apa? Memotong. Ya, memotong AVC dan AC di titik minimum ya. Jadi nanti seperti ini ya. Oke, mari kita bahas satu persatu untuk nomor 50 ini. Salah satu ciri perusahaan yang beroperasi dalam jangka pendek adalah biaya variabel tidak berubah. Jelas salah ya. Biaya variabel itu adalah jumlahnya mengikuti hi yang diproduksi. Semakin banyak hi yang diproduksi atau jumlah output yang diproduksi, biaya variabelnya semakin banyak. Berarti A salah. Biaya total sama dengan biaya variabel itu kalau skala produksi jangka panjang. Sedangkan ini adalah skala produksi jangka apa? Pendek. Ya, kalau jangka panjang semua biaya adalah apa? Variabel. Berarti A adalah A salah, B juga salah ya. Yang C, biaya tetap rata-rata. Nah, ini kamu harus familiar tuh. Nah, apa ini artinya? Kalau membaca kan dari kanan ya. Rata-rata berarti apa? Average ya. Tetap adalah apa? Fix. Biaya adalah cost. Berarti AFC ini kan. Nah, AFC tidak berubah ketika output bertambah. Ya, AFC yang mana? Ini bukan yang kanan kan itu kan. Kalau ini kan TFC. Nah, kan penting sekali kamu harus familiar ya mengubah kata-kata ini dalam simbol bahasa Inggris ya. Biaya tetap rata-rata itu adalah average fixed cost ya. AFC tidak berubah ketika output bertambah. Jelas salah dong. AFC itu kan semakin lama semakin apa? Menurun ketika hi-nya bertambah kan. Ya, kayak tadi analoginya yang anak orang tua yang uang saku 10.000 tadi kan. Ya, semakin kecil AFC itu ya. Oke, berarti C jawabannya adalah apa? Salah. Biaya variabel rata-rata atau AVC ya. Biaya variabel rata-rata kan berarti apa? Average variable cost atau AVC ya. Selalu menurun ketika output bertambah. Salah ya. AVC itu adalah menurun kemudian apa? Menaik berbentuk U ya. Salah berarti. Yang E, biaya tetap total. Berarti apa nih bahasa Inggrisnya? Kalau diartikan dalam bahasa Inggris, total fixed cost. Ya, berarti TFC. Ya, biaya tetap total atau TFC tidak berubah ketika output bertambah. Betul, yang ini kan TFC tidak berubah meskipun hi-nya bertambah, maka TFC-nya adalah tetap. Ya, berarti jawabannya adalah apa? Yang E. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih.